See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawedi, kembali lagi bersama saya Rizwanda Pramata dalam segmen Mencekam. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita mengenai salah satu kejadian yang bisa dibilang aneh yang dialami oleh seseorang ketika ia sedang magang di sebuah bengkel. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, mari kita simak bersama. Tahun 2016 pernah magang di salah satu bengkel. Bengkel itu bukan bengkel mobil pada umumnya. Bisa dikatakan anak-anak yang pernah magang di bengkel itu pasti akan mendapatkan pengalaman istimewa. Kenapa? Karena ya itu bengkel istimewa. Dari STM tempat saya sekolah, hanya 3 orang saja yang berhasil magang di tempat itu. Sebut saja namanya David, Vicky, dan saya sendiri. Awalnya kami tidak tahu kalau bengkel ini bengkel istimewa. Yang kami tahu dalam benak dan pikiran kami, ya hanya bengkel seperti bengkel pada umumnya saja. Teman-teman atau kakak-kakak tingkat yang lebih dulu magang di bengkel itu tidak ada yang mengatakan hal yang sejujurnya. Mereka mengatakan bahwa bengkel ini istimewa. Bukan hanya nilai saja yang akan kami dapatkan, tapi juga uang saku jika rajin dan nggak hitung-hitungan buat lembur. Biasanya kan anak-anak yang magang itu hanya mendapatkan nilai saja. Mendengar kata mendapatkan uang saku, tentulah saya, Vicky, dan David merasa bersemangat. Hari pertama kami tiba di bengkel itu, ya terkesan seperti datang pada tempat atau bengkel biasa saja. Mobil-mobil yang banyak, montir-montir yang berseragam, ya standar-standar saja. Bengkel itu di sisi barat banyak terdapat bangkai-bangkai mobil yang bisa dikatakan istimewa tadi. Terngiang-ngiang uang saku yang diberikan pemilik bengkel membuat saya, Vicky, dan David bersemangat. Pada hari itu kami ditempatkan di sisi barat bengkel, tempat bangkai-bangkai mobil tadi. Tugas kami membersihkan sesuatu yang kotor di dalamnya. Awalnya saya, Vicky, dan David tidak membawa peralatan seperti kanebo, handuk, dan lain sebagainya. Saya sempat diminta oleh pemilik bengkel dan beberapa orang montir yang kelihatannya sudah senior untuk mengenakan masker dan sarung tangan. Awalnya saya menolak. Saya pikir, ya tidak masalah, kerja di bengkel memang pasti akan kotor-kotoran dan memiliki tangan yang hitam. Masing-masing dari kami membersihkan mobil yang berbeda. Jaraknya berdekatan. Saya membersihkan sebuah mobil yang bisa dikatakan penyok di bagian depan dan sisi kiri. Awalnya benar-benar jujur, saya nggak ngeh kalau mobil-mobil ini adalah mobil bekas kecelakaan di tol. Saya membersihkan cairan-cairan kental yang berbau amis. Awalnya saya pikir, ya bukan darah, serupa makanan atau cairan lainnya. Namun ketika membersihkan, saya merasa tiba-tiba bulu kuduk saya merinding. Satu mobil dibersihkan dalam jangka waktu setengah hari. Kami kemudian bersiap untuk pulang. Sorenya, Vicky dan David bercerita di sepanjang perjalanan.
Kalian merasa ada yang aneh nggak sih dengan bengkel istimewa tadi? Tanya Vicky. Saya mengedikkan bahu. Dan David diam. Tadi waktu ngebersihin, kayaknya ada seseorang yang ngawas-ngawasin, terus nyolek-nyolek. Aku pikir karena aku belum terbiasa saja. Jawab David seperti itu. Saya tak menceritakan bahwa sepanjang membersihkan mobil putih tadi, saya terus-terusan saja merinding. Takut kalau kedua teman saya tadi malah minta pindah ke tempat magang yang lain. Dan itu artinya hanya saya saja satu-satunya orang yang mau magang di sana. Besoknya kami kembali magang. Ketika teman-teman saya, David dan Vicky, mulai merasa nggak betah dan mengatakan ingin pindah ke tempat magang yang lain. Saya selalu saja mengatakan, ingat, nanti kita dikasih uang saku. Semangat saja, walaupun keanehan demi keanehan mulai marak terjadi. Saya mencari tahu dari sepupu-sepupu saya yang pernah magang di sana. Ternyata sisi barat bengkel itu memang diperuntukkan bagi bangkai-bangkai mobil kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Saya benar-benar shock. Tapi saya sudah terlanjur magang di sana. Dan sepertinya orang-orang yang bekerja di sana dan bosnya juga benar-benar baik dan luar biasa. Saya bertanya kepada sepupu saya yang sudah menyelesaikan magang di sana selama 3 bulan. Apakah memiliki pengalaman-pengalaman yang terjadi di luar nalar? Sepupu saya hanya menjawab, tentu saja, walaupun tak menjelaskan lebih lanjut. Saya tidak tahu mobil-mobil siapa saja yang ada di bengkel ini. Tapi memang keadaannya rata-rata mobilnya itu penyok, penuh dengan darah. Hal yang paling ekstrim adalah ketika saya sedang membersihkan sebuah mobil sedan yang selalu membuat saya seolah-olah sedang berada di dalam kejadian itu. Dalam pandangan mata saya melihat mobil itu berputar-putar sebelum akhirnya menabrak pagar pembatas. Entahlah, mungkin sebagian menganggap bahwa pengalaman saya ini hanyalah halusinasi dari ketakutan-ketakutan saya saja. Saya serahkan semuanya kepada teman-teman, mau percaya atau tidak. Di dalam mobil sedan itu juga, saya seolah tak bisa keluar. Vicky dan David mencari-cari saya. Mereka berada di depan saya, tapi sama sekali tak melihat. Seluruh tubuh dan leher saya seolah tertarik. Saya menendang-nendang pintu, namun sepertinya usaha itu sia-sia saja. David berteriak-teriak. Vicky pun melakukan hal yang sama. Mereka berputar-putar mencari saya. Padahal sore itu sudah mulai gelap. Pada akhirnya saya benar-benar berserah. Saya takut, kecewa mengapa ada sebuah energi lain yang memperlakukan saya seperti itu. Padahal saya berulang kali mengatakan, setiap saya sebelum membersihkan mobil, bahwa saya hanya ingin magang di sini dan tidak memiliki sedikit niatan jahat apapun. Dan akhirnya pintu mobil terbuka dengan sendirinya. Saya sempat mengatakan kepada pimpinan di bengkel itu untuk memindahkan kami pada titik kerja yang lain. Namun, anak-anak magang memang biasanya ditempatkan pada titik itu, terang pemilik bengkel. Pada akhirnya, saya buka-bukaan dengan Vicky dan David. Saya mengatakan bahwa pengalaman saya magang di bengkel itu bukan hanya itu saja. Vicky dan David juga akhirnya mengakui bahwa masing-masing dari mereka juga memiliki pengalaman mistis yang tak biasa. Sudah 1,5 bulan kami menjalani magang itu dengan hati yang setengah-setengah. Juga kadang ada perasaan ingin mengganti tempat magang.
Namun tentu saja tidak bisa, mengingat sudah 1,5 bulan kami lalui di bengkel mobil istimewa itu. Hanya saja kami mewanti-wanti satu sama lain, jika memang sudah mendekati waktu asar, kami akan bergegas untuk mengerjakan pekerjaan secepat mungkin, agar selesai tidak terlalu malam. Biasanya ada begitu banyak energi ketika langit sudah menjadi gelap. Jujur, memang kami merasa takut, dan itu manusiawi. Menurut saya, Wiki dan David. Akhirnya tak terasa 3 bulan pengalaman mistis sudah kami dapatkan. Walau tak kami ceritakan kepada teman-teman ataupun yang lain. Saat ada adik-adik tingkat yang akan magang, saya, Wiki, dan David hanya tersenyum, mengucap syukur karena sudah pernah melewati hal itu. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.